Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Jangan lupa untuk tugasnya juga segera dikumpulkan ya. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 2, yang ada di LKS halaman 30 sampai dengan halaman 32. Materi pembelajaran 2 anak-anak, ayo ingat kembali apa yang dimaksud huruf kapital. Huruf kapital digunakan kata-kata tertentu. Mari mengamati. Beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya. Yang pertama yaitu kata di awal kalimat. Contohnya yaitu sapi memakan tanaman rumput. Huruf S-nya dari kata sapi ini menggunakan huruf kapital anak-anak atau huruf besar karena berada di awal kalimat. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu kata pada judul teks. Contohnya yaitu merawat ayam untuk judul teksnya. Huruf M dari kata merawat dan huruf A dari kata ayam ini menggunakan huruf kapital karena merawat ayam ini atau kata merawat ayam ini termasuk judul teks. Selanjutnya yang ketiga yaitu nama orang. Contoh nama orang di sini yaitu Hasan, Aisyah, Siti. Nah, huruf H pada nama Hasan ini menggunakan huruf kapital karena nama orang. Aisyah A-nya itu besar. Terus Siti S-nya juga besar karena termasuk nama orang. Kemudian untuk yang keempat yaitu nama bulan dan hari. Contohnya Januari, Februari, ini nama bulan. Maka menggunakan huruf kapital untuk kata atau huruf yang ada di depan. Misalnya Januari, huruf J-nya itu harus besar. Februari, huruf F-nya itu juga harus besar. Maret misalnya, huruf M-nya juga harus besar. April berarti huruf besarnya yaitu huruf A. Selanjutnya untuk nama hari yaitu di sini misalnya Senin. Huruf S-nya itu harus besar. Selasa itu juga harus besar pada huruf S-nya. Kemudian misalnya Rabu berarti yang besar yaitu huruf R. Kamis berarti yang menggunakan huruf kapital yaitu huruf K. Mari membaca. Bacalah teks cerita yang dibuat Aisyah. Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Baik, di sini Ibu akan membacakan cerita yang dibuat oleh Aisyah. Setelah itu baru kita melingkari penggunaan huruf kapital yang tidak tepat, berarti yang tidak sesuai. Ibu bacakan ceritanya dulu anak-anak, nanti anak-anak mendengarkan atau menyimak. Boleh juga sambil membaca. Merawat ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Baik anak-anak, setelah kita membaca teks cerita pada cerita merawat ayam yang telah dibuat oleh Aisyah,
sekarang kita akan melingkari penggunaan huruf kapital yang tidak tepat atau yang tidak sesuai pada teks cerita merawat ayam. Baik, kita bahas untuk judul teksnya. Ini judulnya yaitu merawat ayam. Ini sudah betul untuk penggunaan huruf kapitalnya karena huruf M-nya dan huruf A-nya ini sudah menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk baris yang pertama, ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Ini juga penggunaan huruf kapitalnya sudah tepat, jadi tidak ada yang dilingkari. Selanjutnya untuk baris yang kedua yaitu kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Pada huruf yang sudah Ibu beri lingkaran atau Ibu beri tanda lingkaran, pada huruf A dari kata ayam ini penggunaan huruf kapitalnya itu tidak tepat karena menggunakan huruf kapital. Seharusnya huruf A-nya dari kata ayam ini menggunakan huruf kecil karena bukan di awal kalimat ataupun bukan judul teks, bukan nama orang maupun bukan nama bulan dan nama hari. Untuk huruf B-nya dan huruf S-nya yang sudah Ibu lingkari juga dari kata bersih dan sehat, ini juga penggunaan huruf kapitalnya tidak tepat karena bukan di awal kalimat, bukan juga judul teks, nama orang, nama bulan maupun nama hari. Seharusnya huruf B-nya dan huruf S-nya itu menggunakan huruf kecil, bukan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya untuk baris yang ketiga, ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Untuk huruf A dari kata ayam ini seharusnya menggunakan huruf kapital atau menggunakan huruf besar karena berada di awal kalimat. Jadi kita lingkari karena penggunaan huruf kapitalnya ini tidak tepat. Selanjutnya untuk baris yang keempat, ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Nah, huruf V-nya ini dari kata vaksin ini juga Ibu beri tanda lingkaran karena penggunaan huruf kapitalnya ini tidak tepat. Seharusnya huruf V-nya ini menggunakan huruf kecil karena terletak di tengah kalimat, bukan di awal kalimat. Jangan lupa anak-anak untuk penggunaan huruf kapital dalam penulisan itu yang pertama itu di awal kalimat, yang kedua pada judul teks, selanjutnya yang ketiga yaitu nama orang, dan yang keempat yaitu nama bulan dan nama hari. Itu adalah yang menggunakan huruf kapital. Mari berlatih anak-anak akan soal-soal di bawah ini. Untuk yang pertama yaitu tuliskan kembali puisi yang berjudul Merawat Ayam menggunakan huruf tegak bersambung. Baik anak-anak, di bawah ini sudah Ibu tuliskan puisi yang berjudul Merawat Ayam tadi menggunakan huruf tegak bersambung atau huruf Latin. Nanti anak-anak bisa menulisnya puisi yang berjudul Merawat Ayam ini menggunakan huruf tegak bersambung atau huruf Latin di buku tulis, boleh juga di buku halus. Untuk yang kedua, lingkarilah semua kata yang menggunakan huruf kapital. Nanti setelah anak-anak menulis puisi yang berjudul Merawat Ayam menggunakan huruf tegak bersambung, nanti anak-anak melingkari kata yang menggunakan huruf kapital.
Kemudian untuk yang ketiga, bacalah puisi yang berjudul Merawat Ayam dengan lafal dan intonasi yang tepat. Baik anak-anak, setelah anak-anak menulis puisi yang berjudul Merawat Ayam menggunakan huruf tegak bersambung, kemudian melingkari semua kata yang menggunakan huruf kapital. Kemudian setelah itu anak-anak membaca puisinya yang berjudul Merawat Ayam tadi ini bersama orang tuamu di rumah. Baik anak-anak, setelah tadi sudah menulis puisi yang berjudul Merawat Ayam menggunakan huruf tegak bersambung, di sini kita akan melingkari semua kata yang menggunakan huruf kapital. Baik anak-anak, yang sudah Ibu beri tanda lingkaran ini merupakan huruf kapital. Untuk judulnya terlebih dahulu, judulnya yaitu Merawat Ayam. Huruf M-nya itu kita lingkari karena huruf kapital. Kemudian huruf A dari kata ayam ini juga kita lingkari karena menggunakan huruf kapital. Selanjutnya pada baris yang pertama, ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kata A-nya ini juga menggunakan huruf kapital anak-anak, jadi kita lingkari. Kemudian baris yang kedua, huruf K-nya ini juga kita lingkari anak-anak karena termasuk huruf kapital. Selanjutnya untuk baris yang ketiga dan keempat, huruf A-nya dari kata ayam ini juga kita lingkari anak-anak karena menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Aisyah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari menulis. Hasan adalah kelas 2. Hasan adalah anak yang rajin dan disiplin. Hasan selalu taat pada peraturan sekolah. Saat pelajaran dimulai, Hasan selalu memperhatikan bapak atau ibu guru. Hasan juga selalu menjaga kebersihan kelas. Selain itu, Hasan juga giat belajar agar dapat mengerjakan soal-soal ulangan. Nah, pada kegiatan atau kebiasaan yang selalu dilakukan Hasan ini perlu anak-anak contoh karena ini termasuk sikap yang baik anak-anak. Jika bapak ibu guru sedang menjelaskan materi pembelajaran di kelas, ini anak-anak harus memperhatikan. Kemudian juga selalu menjaga kebersihan kelas. Misalnya setelah jajan, ini anak-anak kalau sudah selesai makannya, ini harus dibuang ke tempat sampah untuk plastiknya misalnya atau bungkus yang lain. Selanjutnya, jika ada tugas, ini juga harus dikerjakan. Kemudian mengumpulkannya ini sesuai dengan aturan yang sudah ada. Misalnya dikumpulkan pada hari Rabu, berarti harus dikumpulkan pada hari Rabu. Mari berlatih anak-anak. Ayo tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Untuk yang pertama, hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Nah, hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran yaitu bertanya dengan santun jika ada pelajaran yang belum dimengerti. Kemudian memperhatikan penjelasan dari bapak atau ibu guru. Selanjutnya, menjawab dengan santun pertanyaan dari bapak atau ibu guru. Kemudian mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh bapak atau ibu guru.
Ini merupakan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Selanjutnya, aku boleh melakukan hal tersebut karena hal-hal tersebut merupakan sikap patuh pada tata tertib yang berlaku di sekolahku. Jadi, kenapa anak-anak harus melakukan hal-hal yang boleh dilakukan tadi? Karena ini termasuk sikap patuh pada tata tertib yang berlaku di sekolah. Jadi harus dilaksanakan. Untuk soal yang ketiga, hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh. Berarti tidak boleh dilakukan, berarti tidak boleh kita tiru ya anak-anak. Bermain atau bergurau dengan teman ketika bapak atau ibu guru menerangkan pelajaran. Ini merupakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan anak-anak. Bertanya dengan cara yang tidak santun kepada bapak atau ibu guru, ini juga tidak boleh dilakukan. Menjawab pertanyaan dari bapak atau ibu guru dengan cara yang tidak sopan, ini juga tidak boleh anak-anak. Malas mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Baik, itu merupakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Jadi, tidak boleh kita tiru. Aku tidak boleh melakukan hal itu karena hal-hal tersebut merupakan sikap tidak patuh pada tata tertib yang berlaku di sekolahku. Untuk yang kelima, bacalah hasilmu di depan teman-temanmu. Nanti anak-anak bisa membaca hasilnya yang sudah Ibu jelaskan di dalam video ini nanti di depan orang tuamu. Hasan selalu mengikuti tata tertib di sekolah. Salah satunya adalah mengikuti peraturan sebelum berolahraga. Hasan mengikuti pemanasan. Pemanasan dilakukan agar tidak mengalami cedera. Mari berlatih. Amatilah gambar berikut. Setelah mengikuti pemanasan, kemudian berlari-lari mengikuti pola. Aisyah berlari mengikuti pola arah lurus. Hasan berlari mengikuti pola arah berkelok-kelok atau zigzag. Baik anak-anak, tampak pada gambar ini ada Aisyah dan juga Hasan. Hasan ini berlari mengikuti pola arah berkelok-kelok atau zigzag. Kemudian Aisyah ini berlari mengikuti pola arah lurus. Jadi untuk Aisyah ini tinggal berlari lurus ke depan mengikuti polanya. Kemudian untuk Hasan ini gambar yang di bawah ini cara melakukannya, yaitu pertama berdiri tegak terlebih dahulu dengan kedua tangan di samping badan dan lurus ke depan. Kemudian setelah itu melakukan gerakan lari dengan berbelok-belok ke arah kiri, kemudian kanan, kemudian kiri lagi, selanjutnya kanan, sesuai dengan pola yang sudah ada. Evaluasi anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Untuk soal nomor 1, apa yang sebaiknya dilakukan sebelum melakukan olahraga? Sebelum melakukan olahraga, ini sebaiknya melakukan pemanasan. Untuk soal nomor 2, gerak berlari apa yang dilakukan oleh Aisyah? Gerak berlari yang dilakukan oleh Aisyah adalah berlari mengikuti pola arah lurus. Kita lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Gerak berlari apa yang dilakukan oleh Hasan? Gerak berlari yang dilakukan oleh Hasan adalah berlari mengikuti pola arah
berkelok-kelok atau zigzag. Selanjutnya untuk soal nomor 4, bagaimana cara melakukan permainan berlari zigzag? Cara melakukan permainan berlari zigzag adalah berdiri tegak dengan kedua tangan di samping badan dan lurus ke depan. Lalu lakukan gerakan lari dengan berbelok-belok ke arah kiri dan kanan sesuai dengan arah. Soal nomor 5 anak-anak, lakukan gerakan lari pola lurus dan berkelok-kelok seperti pada gambar di atas. Nanti anak-anak bisa mencobanya di rumah. Baik anak-anak, sekian pembelajaran untuk hari ini. Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Semoga materi pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.